Keadilan restoratif atau restoratif justice. Jadi keadilan restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Jadi gampangannya, restoratif justice adalah pemulihan keadilan. Secara konsep, restoratif justice itu pemulihan keadilan dengan tidak menitik beratkan pada hukuman. Maksudnya adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak akan dipenjara. Sedangkan secara proses, itu penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dan korban, yaitu dengan cara mediasi untuk mencapai perdamaian. Yang berikutnya adalah syarat-syarat untuk orang yang berhak menerima restoratif justice. Jadi perlu diingat bahwa tidak semua orang yang melakukan tindak pidana bisa menerima restoratif justice. Ada beberapa syaratnya. Yang pertama, tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan. So di sini jika seseorang sudah melakukan tindak pidana sudah berulang alias sudah lebih dari satu kali, maka dia tidak berhak menerima restoratif justice apapun alasannya. Yang kedua, kerugian di bawah 2,5 juta. Jadi jika kerugiannya di atas 2,5 juta, orang itu tidak berhak untuk menerima restoratif justice. Yang ketiga adalah kesepakatan antara pelaku dan korban. Di sini pasti akan muncul pertanyaan, jika pihak korban keberatan, maka apakah bisa dibatal? Jawabannya adalah tidak. Yang harus dicari di sini adalah win solution, dan ini adalah sebuah keharusan. Yang keempat, hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi jika hukumannya di atas 5 tahun, maka orang tersebut tidak berhak menerima restoratif justice. Contoh kasusnya adalah seorang anak menabrak seorang kakek misalkan sampai lumpuh, sedangkan si kakek itu mempunyai seorang cucu di rumah yang harus dihidupi. Tindakan anak tersebut termasuk tindakan pidana dan pastinya dia akan diproses hukum dan dia akan dipenjara paling lama 5 tahun. Namun, jika memenuhi persyaratan untuk diterapkan restoratif justice, maka orang tersebut tidak akan diproses hukum. Dan perlu diingat di sini bahwa restoratif justice itu sudah pasti diterapkan dalam Undang-Undang Peradilan Anak maupun Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun sekarang restoratif justice itu sudah mulai diterapkan di tindakan pidana umum. Untuk kasus yang tadi, jika orang tersebut diterapkan restoratif justice, maka dia tidak akan diproses hukum. Akan dilakukan mediasi untuk mencari win solution atau keuntungan bersama. Cara untuk memulihkan keadaan sebagaimana tujuan dari penerapan restoratif justice itu sendiri dengan memberikan biaya pengobatan kepada pihak korban atau dengan memberikan nafkah kepada keluarga korban atau memberikan pendidikan kepada cucu si kakek. Itu merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak pelaku terhadap korban agar terciptanya perdamaian. Karena jika dipidanakan sekalipun, apa kemanfaatannya? Jadi, asas kemanfaatan hukum sangat penting dalam pemberlakuan restoratif justice.